kelihatan ya kamera kalian ya? Halo Bu, bisa dengar suara saya nggak Bu? Bisa Aryo, sekarang udah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Yo. Oke. Masih banyak yang. Oke, kelihatan yang saya tampilkan? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Baik, ini kan nggak terlalu banyak ya yang yang bermasalah lah. Udah paham kayaknya kalian dengan penilaian saya yang banyak. Jadi kalian saya tunggu ya sampai hari Jumat. Tapi untuk klarifikasi boleh sampai minggu depan. Karena saya harus menyerahkan nilai PH kemarin, diminta ya sama kurikulum untuk rekapan dia itu hari Jumat. Jadi makanya sesegera mungkin. Tapi untuk klarifikasi semuanya boleh sampai minggu depan ya. Dan saya harap mengklarifikasinya via grup saja, tidak japri, karena kalau japri saya nanti susah ngelihatnya lagi, saya lupa itu siapa yang kemarin ya, karena ketika kalian mengklarifikasi saya tidak langsung input ke dalam Excel ini ya. Jadi saya harap kerjasamanya kalian nanti klarifikasi di grup WA. Kemudian saya mau kasih contoh ya, misalnya nih ada yang ada merahnya deh satu contohnya ya. Yang ada merahnya satu ini si Dewina Suarikanti. Kayak saya nggak kenal kayaknya nih. Lupa maksudnya. Oke, dia ada merah satu di LKPD 1.2 bab 1. Sementara ini sih nilai ratanya dia. Ini nilai ratanya dia nih. Yang ini ya nilai bab satunya ya. Yang saya kasih warna biru, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oke, nah yang saya kasih warna biru ini kan kebetulan yang kolom merahnya masih kosong ya. Jadi tidak masuk rata-rata. Tapi ketika nanti kalau misalnya akhirnya si Devina nggak ngumpulin, berarti ini saya kasih 0 kayak gini. Tuh ya. Jadi yang tadinya 81 jadi berkurang jadi 67. Ya, dalam batas-batas tertentu saya akan kasih tetap nilai yang ada di kolom merah. Selama belum batas akhir saya masih kosongin kayak gini. Jadi dia tidak masuk hitungan untuk rata-rata. Tapi kalau nanti sudah dalam batas akhir, berarti saya harus bikin nilainya kan, nggak mungkin kosong. Kalau kosong berarti dia lebih diuntungkan dibandingkan anak-anak yang mengerjakan tapi nilainya biasa-biasa saja. Kira-kira kayak gitu. Dan ini warna merah ini nanti nggak saya hilangkan supaya saya tahu memang kalau mereka ini telat. Kemudian ada nilai yang berwarna biru nih yang kemarin minta request perbaikan pretest bab 1, saya kasih tugasnya di forum Google Classroom kalau nggak salah. Jadi kalian mengomentari kasus yang saya berikan di sana. Ini sudah saya kasih nilainya ya. Jadi nanti yang memang saya share lagi di Google Classroom kalau memang dia belum maksudnya kalian sudah ngerjain tapi belum saya nilai karena sebenarnya waktunya udah saya tutup kan. Silakan segera klarifikasi gitu. Itu saja ya untuk penilaian karena saya mau kejar kalian di materi. Gimana, cukup jelas untuk penilaian? Boleh dijawab. Jelas, Bu. Oke. Jelas Bu. Oke, Jelas Bu. kita akan langsung masuk ke materi sebentar saja. Jadi saya harap kalau kalian memang nggak ngerti banget apa yang saya omongin, kalian boleh tanya. Kemarin kan saya sudah menayangkan via Google Classroom minggu lalu itu pengemasan DNA ya. Kalian lihat videonya, kemudian kalian juga sudah mengerjakan kesimpulannya apa dari tugas tersebut. Kalau nggak salah kayak gitu. Oke, sebentar.
Oke. Masih banyak yang masuk, mohon maaf, sebentar. Sudah 66. Oke, kelihatan tayangannya di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke. Mohon maaf saya belum sempat ngedit lagi karena ini sebenarnya waktu kemarin saya ngajar di SMA 22 Jakarta Timur, mungkin ada yang tahu. Oke, substansi genetika. Di KD-nya ini ditekankan kalian harus mampu menganalisis hubungan antara struktur gen, DNA, dan kromosom. Kemarin saya tanyain urutan kalau mau dimulai antara gen, DNA, dan kromosom, pertama kali atau yang paling kecil itu apa ya? Boleh jawab. Urutannya dari ketiga ini yang kecil dimulai dari mana? Gen, kromosom, DNA, atau yang mana? Halo? Kromosom dulu bukan, Bu? Kromosom paling kecil? Iya. Kemudian di dalam kromosom terdapat? Kromosom paling Terdapat kromosom gen. paling kecil berarti Gen, Bu, gen. kromosom terdapat di gen. Gen paling kecil, Bu. Suaranya Aryo. Gen paling kecil ya, Yuk. Terus gen ini adanya di mana, Yuk? Adanya di Bu. Nukleus. Gennya adanya di nukleus. Sebelum di nukleus di mana? Kita kan pilihannya cuma 3 nih. Gen, DNA, dan kromosom. Masih bingung ya? Gen. Okay. Jadi berarti artinya kalian masih agak kesulitan untuk menganalisa hubungan struktur gen, DNA, dan kromosom. Berarti saya harus jelasin lagi, ya. Oke. Baik, ini urutannya. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi sebenarnya yang paling kecil adalah gen. Gen itu terdapat di dalam DNA kalian. DNA itu yang gambarnya double helix ya, yang pita double. Kemudian DNA ini terdapat di dalam kromosom. Gitu ya. Jadi urutannya dari yang mulai paling kecil adalah gen, DNA, dan kromosom. Sampai sini jelas ya? Sudah terjawab ya? Oke. Sekarang kita lihat gambarnya. Tadi kan Bu Rosti bilang paling kecil adalah gen. Gen itu adanya di mana? Kita lihat di dalam sel manusia. Kemarin kalau kalian masih ingat video yang saya berikan. Di dalam sel manusia ada yang namanya kromosom. Kromosomnya ini terkadang bentuknya tidak dalam bentuk kromosom, tapi terkadang dalam bentuk kromatin atau kromonema. Jadi belum terpintal jadi pita seperti ini. Ini kelihatan seperti pita ya. Seperti pita gitu ya kelihatan. Nah, ternyata kromosom ini tersusun dari pintalan-pintalan benang nih yang kusut banget ya. Pintalan-pintalan benang yang kusut ini kalau mau diurain lagi itu sebenarnya adalah DNA. DNA nih, yang double helix ini. Sebenarnya adalah DNA. Nah, di dalam DNA itu ada yang namanya basa nitrogen. Basa nitrogennya DNA cuma ada 4 jenis. Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Cuma ada 4 jenis. Ya, yang berpasangan. Adenin selalu berpasangan dengan timin dengan ikatan rangkap 2, guanin selalu berikatan dengan sitosin dengan ikatan rangkap 3, hidrogen. Ya, jadi antara adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin, ikatannya yang lebih kuat adalah guanin dengan sitosin karena ikatannya rangkap 3. Gitu ya. Nah, beberapa ikatan ini nanti menentukan yang namanya gen. Jadi gen itu bukan satu BN, itu menentukan misalnya, oh dia rambutnya lurus, enggak. Tapi beberapa BN.
beberapa BN ini nanti menentukan satu gen. Ya, bayangkan kita punya dalam muka aja nih, di muka kita gennya itu yang nentuin udah banyak banget ya kan. Ada warna mata, ada jenis atau warna kulit, bentuk hidung, bentuk bibir, banyak banget. Itu baru di muka, dan itu pasti kalau nih dijembreng, apa tuh bahasanya, dibuka pintalannya, itu bisa selapangan bola si pintalan DNA di dalam kromosom, ya. Jadi kalau dibuka benar-benar dalam satu garis gitu, itu bisa selapangan bola luasnya. Ya, ini karena dia terpintal gitu ya, memadat seperti bentuknya nanti akan menyerupai seperti ini. Pita kita sebutnya dengan kromosom. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini jadi kromosom itu ada 2 jenis. Ini peta konsepnya supaya kita mudah ya, supaya kalian mudah memahaminya. Ada 2 jenis, ada yang tipe autosom, ada yang tipe gonosom. Tipe autosom kita sebut juga dengan kromosom tubuh. Kromosom tubuh berarti kromosom yang terdapat di seluruh tubuh kecuali sel kelamin. Jadi selain di ovum ataupun di sperma. Sedangkan gonosom adalah yang di sel kelamin. Jadi ada 2. Makanya ada rumus penulisan. Contoh ya, kromosom manusia jumlahnya adalah 46 buah. Kalau 46 buah berarti terdiri dari 23 pasang. Nah, 23 pasang ini diuraikan menjadi, kalau saya, milik saya, karena saya wanita, berarti saya punya 22 pasang autosom dan XX. Itu rumus kromosom saya. Kalau misalnya punyanya Janes misalnya, Janes berarti punya 22 pasang autosom, berarti 22 AA plus XY. Itu untuk laki-laki. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, untuk rumus kromosom paham. Oke. Kemudian kromosom itu terdiri dari kromatid. Kromatid itu tadi kan kromosom tuh bentuknya kayak pita nyilang gini kan. Nah, kromatid itu segini. Ya, jadi kromosom itu terdiri dari 2 kromatid. Paham ya? Nah, kromatid itu yang begini itu dia tersusun dari namanya kromatin atau benang. Benang kromatin. Ya, di dalam benang kromatin itu terdiri solenoid. Solenoid itu sudah mulai ada penggumpalan nukleosom. Nah, ini tulisannya salah ya. Nukleosom yang benar. Nukleosom itu terdiri dari DNA yang ngikat protein histon. DNA yang si pita ngikat protein histon. Gini. Nah, DNA ini mengalami 2 tahapan yang lumayan penting yang kalian harus pahami. Tadi DNA terdapat gen di dalamnya, kalian sudah tahu ya urutannya seperti itu. DNA ini mengalami replikasi membentuk DNA baru. Jadi kita bisa memperbanyak DNA kita sendiri dengan replikasi. Itu pun kalau kita mau perbaikan jaringan yang memang bisa regenerasi. Ya. Kemudian ketika DNA mengalami transkripsi, perhatikan, transkripsi dia akan membentuk RNA. Jadi kita adalah organisme yang punya 2 asam nukleat. Pertama DNA, secara normal kita punya DNA, dan DNA kita bisa melakukan transkripsi sehingga menghasilkan RNA. RNA itu pitanya cuma 1, tunggal, dan dia lebih pendek karena dia hasil transkripsi DNA. Nah, RNA ini bisa mengalami translasi. Nah, translasi ini nanti akan membentuk asam amino banyak gitu ya, sehingga kita sebut dengan polipeptida. Nah, polipeptida ini setiap satu unsurnya kita kenal dengan protein. Protein nanti ada asam amino esensial gitu ya. Oke, jadi yang kita pelajari hanya seputar ini. Oke, jadi menurut kalian gen itu apa? Ada yang bisa jawab? Halo?
sepi nih. Saya Bu. Oke, jangan-jangan saya ditinggalin nih. Oke, siapa tuh? Saya nggak kelihatan mukanya soalnya. Saya Bu. Iya. Sebutin nama deh, sebutin nama. Nah, Aryo Bu, Aryo. Oh, oke, Aryo. Apa Jadi gen itu, yuk? Jadi menurut saya gen itu adalah bagian dari DNA Bu, Oke, yang betul. yang menentukan apa ya, yang menentukan keturunan lah Bu. Bener nggak Bu? Oke, menentukan keturunan. Ya. Apanya keturunan? Kayak misalkan bentuk fisiknya kita Bu. Oke, jadi sifat-sifat kita. Jadi Ya. kalian itu adalah produk hasil perpaduan ibu kalian dan ayah kalian. Nggak ada yang pasti sama persis dengan orang tua kalian, hanya ibu atau ayah. Karena ibu kalian nyumbangin separuh kromosomnya, ayah kalian nyumbangin separuh kromosomnya. Itu jadilah kalian. Jadi kalian tuh hasil perpaduan, ya. Nanti kita simak bersama kenapa bisa begitu, karena nanti ada yang namanya replikasi DNA. Ya, kalian cuma dapat separohnya aja. Jadi ada yang matanya mirip ibunya, bibirnya mirip bapaknya, is oke lah. Yang penting kalian ada miripnya daripada mirip tetangga ya. Oke, kita lanjut jenis kromosom. Kromosom itu jenisnya ada 4. Yang pertama metasentris. Ya, perhatikan ada istilah sentris nih sama semua. Sentris itu adalah yang berwarna hijau. Meta itu tengah, berarti yang berwarna hijau ini adanya di tengah-tengah. Jadi lengan atas sama lengan bawah sama besar. Apa sih yang bagian warna hijau ini? Ini kita sebut dengan sentrosom. Ya, sentrosom ini nanti yang berikatan dengan sentriol ketika pembelahan. Tentunya kalian sudah mempelajari waktu kelas 11 tentang pembelahan sel bab 1 semester 1 kalau nggak salah. Ya, sama Bu Feni. Oke, kemudian yang submetasentris. Nah, yang submetasentris ini dia adanya di bagian 1/4 dan 3/4. Jadi dia nggak tepat di tengah. Ya. Kemudian akrosentris. Akrosentris itu dia 1/8 dengan 7/8. Ya. Sedangkan telosentris, telo itu artinya ujung. Jadi dia adanya di salah satu ujung. Makanya dia cuma punya 1 lengan. Yang lain punya 2 lengan. Sampai sini paham ya? Mudah ya. Kemudian ini adalah kariotip manusia. Kariotip itu adalah tampilan kromosom utuh. Tampilan kromosom itu, perhatikan. Untuk yang pria, perhatikan, kita cuma beda di ini nih. Antara pria dan wanita kita cuma beda yang ini. Laki-laki atau pria itu punya kromosom Y. Perhatikan kromosom Y-nya. Kromosom Y-nya itu bentuknya adalah telosentris. Jadi lengannya cuma punya 1. Sedangkan yang wanita utuh. Karena dia punyanya XX. Ya, jadi kalau dari segi sesuatu wanita lebih unggul, yang laki-laki nggak usah protes karena kromosomnya aja kita lebih utuh gitu ya. Oke, dan setiap pasang ini ada nomornya ya. Ini menentukan sesuatu, misalnya ada yang bagian intelijen misalnya. Di bagian nomor 13 dan nomor 21 itu ada intelijen. Jadi kalau ada kerusakan kromosom di bagian itu, nah itu nanti ada gangguan intelijensi gitu ya. Dan yang lainnya, secara fisik semuanya ditentukan di sini. Oke, kita lanjut. Bu, maaf Bu. Oh iya. Ini maaf pengganggu Bu. Ini ada teman-teman yang pengen join Bu, belum di ACC. Iya, soalnya saya nggak bisa buka. Oke, saya terima dulu ya. Soalnya saya nggak bisa buka kalau saya lagi tampilin. Oke, saya terima dulu deh. Iya Bu. Sebentar ya, harap bersabar. Oke. Masih banyak ya. Kita ada berapa siswa sih semuanya? 100-an ya? 108, 106 lah Bu. 108. 108 yuk. 108 yuk. 35 Bu. 108 dalam semua ya Bin? Udah 36 semua kan kelas lo udah keisi yuk. Emang udah
IPA 2 35. Oh, 100. Oh, IPA 35. Sama ibu berarti 108. Bener. iya. Iya, Oke. benar, iya, pas. Oke, ini udah berhenti ya. Berarti kita udah berhenti di 86 peserta. Saya lanjut lagi ya. Oke. Oke, Bu. Sampai kreatif tadi udah. Sekarang hubungan. Nah, ini ada 2 warna ya. Warna orange. Kalau saya sih warna orange dan warna biru yang tampak di saya. Di sini ada istilah gen, lokus, dan alel. Tadi ingat gen itu adalah sesuatu yang diturunkan ke keturunannya, membawa sifat gitu ya, yang terdapat di dalam DNA. Nah, DNA itu kan yang membentuk kromosom gitu ya. Nah, ini yang warna merah dan warna biru ini adalah kromosom. Bukan DNA ya. Ini adalah kromosom. DNA itu nggak kelihatan karena dia yang memintal, ukurannya kecil banget, kayak benang, bener-bener kayak benang tipis. Kalau kalian sempet nanti praktek ekstrak DNA, tapi mudah-mudahan ya, itu kalau banyak itu cuma kayak kapas awan, saking kalau itu udah tebel banget kayak kapas. Jadi setiap satu helainya itu kalau kayak jamur kan terdiri dari hifa ya. Kalau pernah makan jamur crispy itu yang di depan sekolah ya, itu kan bisa kayak dibuka-buka seratnya gitu ya, kayak ayam disuir-suir kan ya. Nah, setiap satu helaiannya itu hifanya. Ini sama kayak gini, tapi ini mikroskopis, kecil banget. Jadi kalian bisa lihatnya dalam berupa awan, gumpalan awan. Oke, perhatikan. Yang dikasih label P, A, B itu adalah gen. Gen itu terdapat di dalam lokus. Ini lokusnya. Gen P terdapat di lokus pertama. Gen A lokus kedua, gen B lokus ketiga. Apa alel? Alel adalah pasangannya. Ini namanya alel. Dia nggak boleh nggak berpasangan. Kalau dia nggak berpasangan, berarti ada kelainan. Ya, contoh. Saya kasih contoh. Pada alel P besar. Nah, ini istilahnya kita sebut dengan homozigot. Homozigot dominan karena dia besar P-nya. Ya. Kemudian ada A kecil dengan A kecil alelnya. Dia homozigot juga, tapi homozigotnya resesif karena dia A kecil. Kemudian yang B, alel B ini ada B besar, ada B kecil. Dia sifatnya heterozigot. Ya. Jadi ada 2 istilah yang perlu kalian tahu, namanya fenotip, yang kedua genotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Contoh, misalnya rambut saya lurus. Saya nggak kelihatan rambut saya. Rambutnya si Aryo keriting misalnya contohnya. Rambutnya Aryo keriting. Keriting itu dominan, berarti Aryo gennya itu K besar. Gen itu K besar itu apa? K besar itu kita sebut dengan istilah genotip. Sedangkan si Aryo rambutnya keriting itu adalah fenotip. Jadi yang tampak kita sebut dengan fenotip, yang tidak tampak kita kodein jadi K besar. Aryo menikah sama wanita yang rambutnya lurus, K kecil. Aryo punya anak, rambutnya keriting tapi tidak sekeriting Aryo. Genotipnya K besar, K kecil. Kira-kira sampai sini paham nggak? Oke, kita lanjut. Jadi enggak paham? Masih bingung, Bu. Oke, saya ulang. Paham, Bu. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk hubungan gen, alel, dan lokus tahu ya, gen itu terdapat di dalam DNA nih, di dalam kromosom di gambar ini. Di dalam kromosom yang punya lokus. Jadi lokus adalah tempat menempelnya DNA. Lokus ya, tempat menempelnya DNA atau tempat keberadaan DNA. Alel adalah pasangannya. Alelnya ada yang P besar sifatnya homozigot, A kecil homozigot juga, tapi ini homozigot resesif. Kemudian ada yang B besar B kecil itu heterozigot. Oke,
Sampai sini paham? Paham. Oke. Ada dua hal yang perlu kalian tahu. Ada yang namanya genotip, ada yang namanya fenotip. Ini adalah sifat. Sifat tampak kita sebut dengan fenotip. Sifat tampak, rambut keriting, kulit sawo matang, hidung mancung ke dalam, gitu. Mata kecil, alis tidak lebat, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ya pokoknya yang tampak. Yang tampak itu kita sebut dengan fenotip. Atau kalau di buah, bijinya bulat, batangnya tinggi, bunganya warna merah. Itu sifat yang tampak kita sebut dengan fenotip. Sedangkan yang tidak tampak, tadi kan misalnya bunganya warna merah gitu kan, kita kodekan, itu namanya genotip. Kita kodekan menjadi M besar, M besar. Gitu ya, M besar, M besar. Berarti itu dominan M besar, M besar. Nah, M kecilnya, M kecilnya berarti fenotipnya adalah putih. Ketika M besar disilangkan dengan M kecil, anaknya jadi M besar, M kecil. Dan dominan punya sifat menutupi gen resesif. Karena dia menutupi, dia tetap warnanya merah. Sampai sini paham nggak ya? Insya Allah paham, Bu. Oke, kita lanjut. Struktur DNA. Oke, DNA itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah fosfat. Ya, fosfat. Fosfat itu terdapat, kalau kalian tahu kan DNA bentuknya kayak gini ya. Kelihatan nggak kursor saya bergerak? Nggak kelihatan, Bu. Diem, Bu. Ini saya goyang-goyang loh. Maksudnya kursornya goyang-goyang. Gerak, Bu, tapi kan kursornya kecil, Bu. Nah, itu nggak terlalu jelas sih, Bu. Oh gitu. Oke, tapi kalian yang pita DNA itu yang terpilih kelihatan yang warna biru ataupun yang warna hijau ya? Oke, kita yang warna hijau nih, yang warna hijau ini nih. Yang warna hijau nih, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, nah yang warna hijau ini kan dia yang istilahnya kalau kalian bayangkan tangga. Jadi ini pilihannya kita buka ceritanya. Tangga, sisi kanan dan sisi kirinya tangga itu tersusun dari fosfat dan gula. Gulanya khusus karena kalau DNA gulanya deoksiribosa. Ya, jadi ini nih bagian sini nih, ini terdiri dari fosfat dan gula. Sedangkan anak tangganya nih yang di tengah yang ada warna biru, kuning, merah, hijau gitu ya. Biru selalu berikatan sama kuning, merah selalu berikatan dengan warna hijau. Itu adalah BN atau basa nitrogen. Sampai sini jelas? Struktur DNA? Halo? Yang tengah, Bu, saya kurang ngerti. Ibu tadi gulanya yang apa, Bu? Gulanya yang ini, samping. Tangan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, jadi Bu. kan Kelihatan, Bu. kan DNA itu adalah struktur double helix. Double helix itu berarti 2 rantai yang terpilin. Jadi ini ada 2 gitu ya kan? Dia terpilin. Tapi ini ceritanya saya buka biar gampang. Jadi ada 2 nih, ada 2 rantai. Rantai pertama, rantai kedua. Di tengah-tengahnya ada anak tangga kan? Di tengah-tengah sini kalau tangga kan berarti ada anak tangga tuh yang buat diinjek-injek gitu kan? Nah, anak tangganya itu tersusun dari BN. Jadi ini kalau dilepas nih, kalau dilepas tangga yang sebelah kanan nih, ini udah ada BN. Di sini udah ada BN. Tangga yang kedua nih, yang di sebelah tangan kiri saya juga ada BN. Dan itu pasti berpasangan. Jadi kayak gini, jadi kayak tangga. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, dan ini yang penting lagi adalah kalau si rantainya ini yang tersusun dari fosfat dan gula, deoksiribosa ya. Ini yang harus kalian ingat. Nah, kemudian yang penting juga yang tadi saya bilang ada BN. BN-nya ini cuma 4.
adenin yang selalu berikatan dengan timin dengan ikatan rangkap 2 dan guanin yang berikatan dengan sitosin ikatan rangkap 3. Ini nggak boleh ketukar. Kalau ketukar berarti mutasi. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, jadi basa nitrogen itu ada 2 jenis. Ada basa nitrogen purin, ada basa nitrogen pirimidin. Purin terdiri dengan adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari sitosin dengan timin. Tadi kalau ada adenin berarti pasangannya siapa? Kalau ada adenin berarti pasangannya siapa? Timin. Tosimin, Bu. Timin. 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 Ikatan berapa? Ikatan rangkap berapa kalau dengan timin? 2. 2 ya. Adenin dengan timin ikatannya rangkap 2. Sedangkan guanin dengan sitosin ikatan rangkap 3. Oke, kita lanjut. Ini dia. Ini jelas ya? Ini yang tadi saya jelaskan ikatan hidrogen dari DNA. Ya, sitosin dengan guanin rangkap 3, adenin dengan timin ikatan rangkap 2. Oke, nah ini yang tadi saya bilang nih. Jadi ada tangga gitu ya, tangga ini yang bagian hijau toska gini. Nah, ini yang terdiri dari fosfat dengan gula. Yang bagian ini nih. Kursor saya mudah-mudahan ikut gerak. Sedangkan yang anak tangganya ini adalah BN. Gitu ya. Dan dia ini supaya lebih mudah aja saya buka pilihannya. Oke, kita lanjut. Ibu, Nah. maaf Bu. Iya, oke. Andra belum di ACC Bu dari tadi, dari awal link dikasih. Oh gitu, oke, saya kembali Iya. ke sini. Farel Denli udah masuk. Andra, oke. Nah, baru Bu. Udah. Udah Ya. ya? Oke. Sudah Bu, makasih ya Bu. Saya kembali lagi. Tadi ada Liwasa, Bu. Liwasa, tapi belum masuk ke saya nih. Kayaknya dia keluar lagi, Bu. Iya, dia nggak ada notif lagi. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini yang saya bilang kenapa kalian merupakan perpaduan dari ayah dan ibu kalian. Jadi kalau ada atau mungkin ada yang, Bu, kayaknya saya lebih mirip ibu saya, oke, tapi mungkin sifat tak tampaknya mirip ayahnya. Contoh ya, ini ada parental nih. Parental atau induk gitu ya, atau orang tua gitu. Dia itu akan melepas terbuka, utuh, terpisah. Dia kan ada dua helix, ada 2 pita kan ya. Pitanya itu misah sendiri-sendiri. Nih warna pinknya misah sendiri-sendiri. Nah nanti dia akan mereplikasi. Jadi pasangannya udah nggak berwarna pink kan, warnanya biru, ya. Paham nggak sampai sini ya? Oke, paham sampai sini? Nah yang keduanya dia memisah lagi kan? Dia memisah lagi yang pink sendiri, yang biru sendiri, ya. Yang pink sendiri, yang biru sendiri. Nanti dia replikasi lagi. Kalau yang konservatif dia ini diturunkannya semuanya, jadi utuh. Jadi ini sama persis dan ada yang nggak sama persis. Kadang ada nggak yang kayak gitu? Ada yang sama persis, ada yang nggak sama persis. Ada nggak yang kayak gitu? Halo, nggak ada kan? Karena ini cuma kelompoknya bakteri. Ya, ini kelompok bakteri. Kemudian yang dispersif ini dia ini motong-motong. Jadi dia memang melepaskan satu terpisah, tapi satunya itu nggak utuh, kepotong-potong nih. Jadi pinknya terpotong-potong. Ya, ini tipe replikasi dari virus. Jadi hati-hati, virus itu kalau kalian ingat daur hidup virus ya ada yang istilahnya lisogenik atau penggabungan atau penyisipan. Kenapa dia tidak dikenali sebagai benda asing dalam tubuh? Karena dia hinggap di DNA kita. Gitu ya. Jadi dia tidak dikenali sebagai DNA asing. Kalau dia sudah masuk ke tahap DNA ya, makanya bahaya sekali. Oke, dan kita masuknya di jenis replikasi yang semi konservatif. Kita lanjut. Ini adalah gambaran perbedaan DNA dengan RNA. Jadi kalau DNA itu ada double pitanya, sedangkan kalau RNA single pitanya. Kita tapi sebutnya dia adalah single strand untuk DNA, double helix untuk DNA. Single strand untuk RNA ya. Jadi perhatikan lagi. Tadi apa sih bedanya
DNA sama RNA pertama rantainya satu tunggal, satu ganda. Yang kedua itu gulanya. Kalau tadi DNA gulanya deoksiribosa. Ya, deoksiribosa. Sedangkan RNA ribo. Jadi nggak ada deoksinya. Jadi dia tidak kehilangan satu gugus oksigen. Ya. Dan itu udah dua ya. Dan yang ketiga adalah BN-nya. BN-nya dia punya U. Tidak punya T. Dia punyanya U atau urasil. Urasil ini yang nanti akan berikatan dengan adenin. Sampai sini jelas ya? Kita lanjut. Struktur RNA ini tadi saya udah jelasin, saya keep aja. Nah ini jenis RNA, ada 3. Ada messenger RNA atau RNA duta, ada transfer RNA atau RNA transfer, dan ribosom RNA. Ya. Fungsinya apa sih? Jadi unik nih, RNA itu kan cuma satu rantai, tapi dia bentuknya lucu. Kayak gini bentuknya. Kalau tadi kan DNA bentuknya kayak spiral. Kalau RNA bentuknya gini. Ini untuk yang tRNA. Ya, ini untuk bentuk tRNA atau RNA transfer. Kayak gini bentuknya. Sedangkan yang mRNA bentuknya benar-benar lurus aja gitu ya. Fungsinya, kalau messenger RNA mengantarkan RNA hasil transkripsi dari nukleus ke sitoplasma. Ya, jadi dia mengantarkan keluar dari inti sel ke sitoplasma gitu. Kemudian yang transfer ini fungsinya buat membawa asam amino terjemahan ini, kodon. Kodon itu adalah 3BN pada mRNA. Ini berarti GUC itu satu kodon. CAG itu satu kodon gitu ya. Setiap 3BN di mRNA kita sebut dengan kodon. Sedangkan rRNA itu adalah yang menghubungkan ribosom unit besar sama unit kecil. Ini fungsinya buat nanti sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA nanti kalian baca aja ya. Ini tadi saya udah jelaskan. Oke, ini yang penting, sintesis protein. Sintesis protein itu ada 2 tahapan penting, yang namanya transkripsi dan translasi. Kalau kalian tadi ingat, transkripsi itu fungsinya untuk membuat RNA. Jadi dari DNA jadi RNA, itu intinya. Dari DNA jadi RNA, nama prosesnya adalah transkripsi. Ya, sedangkan dari RNA jadi polipeptida itu adalah tugasnya proses translasi. Jadi ada 2 itu yang penting. Setiap tahapannya terdiri dari inisiasi, permulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi pengakhiran. Oke. Kita sama-sama simak gambar berikut ya. Coba saya lihat dulu gambarnya enakan yang mana. Oke, yang ini dulu deh ya. Transkripsi. Jadi transkripsi itu terjadinya di dalam nukleus, di dalam inti sel. Ini adalah batasnya nih ya, membran nukleus. Jadi ini adalah batas membran inti sel. Jadi transkripsi terdapat di dalam inti sel. Kita lihat pertama itu yang terjadi ketika tahap inisiasi adalah, jadi saya harus ke sini dulu deh. Saya ke sini ya. Ke tahap inisiasi adalah menempelnya promotor berupa RNA polimerase atau enzim RNA polimerase. Dia nempel di bagian DNA, kemudian dia membuka pilinannya. Jadi dibuka pilihan, tugasnya kayak gitu ya. Jadi di DNA ini kan tadi ada 2 rantai ya. Kita sebut ada namanya rantai template sama rantai non-template. Rantai template ini yang nanti akan diterjemahkan. Oke. Contoh ya, contoh. Misalnya di rantai DNA template ini ada urutannya adalah A, T misalnya gitu ya. A, T. Berarti ketika dia mengalami transkripsi, A-nya diganti menjadi U. Jadi U, A. Sampai sini paham nggak? Halo? Kalian tidak meninggalkan saya sendirian kan?
Halo? Iya, Ibu. Paham nggak yang tadi saya bilang? Lumayan. Halo? Woi, apa tuh? Itu udah kayak lagi di perjalanan gitu ya. Oke, saya ulang ya. Perhatikan deh, misalnya gini. Rantai 5 aksen, ketiga aksen adalah rantai template. Misal, rantai templatenya terdiri dari BN A, T, misalnya gitu. A, T. Kan dia mengalami transkripsi. A-nya itu berganti menjadi U, A. Kenapa U? Karena yang dihasilkan adalah RNA. Tidak TTA. Kalau TTA berarti itu adalah rantai 3 aksen ke 5 aksen. Paham sampai sini? Lumayan, Bu. Untuk tahap inisiasi ya. Kemudian si enzim RNA polimerase ini bergerak terus membuka pilihan, namanya proses elongasi. Jadi membuka terus. Jadi tadi ada AAT, mungkin ada GGC, ada CTA gitu, terus diterjemahin sama dia sampai nanti dia ketemu tahap bagian terminator atau penghentian. Dia akan lepas sendiri enzimnya. Nah, berarti tadi dia sudah punya hasil transkripsi berupa RNA duta atau mRNA, messenger RNA. Nah, ini dia nih hasilnya. Ya, kemudian keluarlah dia dari inti sel. Ya, kita lihat. Dia sudah keluar dari inti sel, nanti kan di sitoplasma gitu ya. Nah, di sitoplasma itu dia nanti ketemu sama ribosom. Ini sudah masuk translasi. Kalau ngomongin ribosom berarti sudah masuk ke translasi. Ya, ada ribosom unit kecil yang bagian bawah, ada ribosom unit besar. Di ribosom unit besar itu ada bagian EPA. A-nya untuk ngiket, B-nya untuk nempelin tRNA, kemudian yang E ini untuk keluar. Siapa sih, kita lagi ngomongin siapa nih yang keluar? tRNA, karena tugasnya tRNA adalah membawa asam amino hasil terjemahan kodon. Tadi ingat ya, Bu Resti punya rantai mRNA urutannya A, gitu kan? UUA. Nah, UUA ini dia kan rantai mRNA. Dia akan manggil rantai tRNA. Berarti rantai tRNA-nya adalah AAU gitu ya. Nah, si AAU ini membawa asam amino. Asam amino coba cek di sini. Dia bawa asam amino apa? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa saya kasih bintang 5 deh. Yuk. Kelihatan nggak kolom asam aminonya? Halo? Bu. Kelihatan nggak ini asam aminonya? Kelihatan, Bu. Oke. Dia bawa asam amino apa? Ada yang tahu? Leusin bukan? Leusin bukan. Kan urutannya kan tadi kodonnya adalah UUA. UUA. Leusin ya? Siapa tuh yang jawab? Bu, Aditya Wirjawan. Oke, Aditya Wirjawan saya kasih bintang 5 ya. Untuk bab substansi genetika. Yang lain bisa nggak? Yang lain bisa nggak? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, Tinggal gampang lihat, ya? tinggal lihat yang di situ kan, Bu. Iya, tetapi yang diterjemahkan adalah kodon, bukan antikodon. Kodon itu berarti setiap 3 BN di mRNA. Setiap 3 BN di mRNA kita sebut kodon. Itu yang kita terjemahin menjadi asam amino.
Oke, berarti selesai translasinya kalau kalian udah bisa itu. Oke. Di translasi ada sifat penting. Dia punya istilah codon start dan codon stop. Jadi kalau dia baru ketemu codon start yaitu AUG, dia baru bisa mulai proses translasi. Jadi kalau nggak ketemu AUG, nggak akan diterjemahin. Nggak mungkin manggil si tRNA untuk bawa asam amino, enggak. Ya, jadi harus ketemu codon start dulu AUG. Dan dia nanti akan berhenti terminasinya ketika dia ketemu codon stop. UAG, UAA dengan UGA. Oke, itu saja. Coba, kalau saya punya template kayak gini nih, ada yang bisa jawab nggak? Hasilnya apa? Yang bisa jawab saya kasih bintang 10 deh. Bentar ya, saya ambil buku dulu. Silahkan, yang bisa saya kasih bintang 10. Ayo, ada yang sudah? Yang baru datang boleh absen ya. Absennya di mana, Bu? Di chat. Di chat. Iya, di chat. Di chat Maksudnya? Google Meet. Di chat Google Meet. Ada nggak? Oh, Ibu itu Bu, kalau misalnya baru masuk, nggak bakal kelihatan Bu, kalau Ibu ngirimnya dari tadi. Iya. Oke, ntar saya bukain sebentar ya. Nah, iya Bu, sama saya mau izin Bu, paket Kenapa? saya 100 MB Bu, gara-gara kemarin Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu absen ya. Bu. Oke, ada yang bisa? Saya kasih bintang 10 nih. Tadi saya udah punya Wiryawan dapat bintang 5. Mudah-mudahan tidak Wiryawan lagi yang jawab. Silahkan. Saya boleh keluar dulu nggak? Oh, boleh ya? Bentar dulu yang sebentar. Bu, Ya. Andra nanya, Bu. Cara Anda menentukan non template-nya gimana, Bu? non template. Kita kan nggak ngomongin non template. Emang disuruhnya nyari apa sih? Asam amino kan? Oh, gini. Oke, baiklah. Kalau ada yang nanya nggak apa-apa, saya jawab ya. Saya agak gimana gitu. Oke. Tentukan asam amino dari template. Template itu berarti kan DNA ya. Template itu kan DNA yang akan diterjemahkan menjadi RNA. Sampai situ paham ya? Nah, kalau mau nanyain non-template-nya, berarti itu kan ada template-nya TAC. Berarti non-template-nya adalah pasangannya ATG. Paham sampai sini? Halo? Belum, Bu. Belum? Oke. Masih bingung, Bu. Bingung, Bu. Kasih rumus ya. A itu pasangannya T. C itu pasangannya G atau sebaliknya. Sampai sini paham? T pasangannya A, G pasangannya C. Paham ya?
Itu rumus Paham. untuk DNA. Jadi kalau ngomongin DNA hanya seputar TA, CG udah. Berarti ini kan ada TAC. TAC berarti non template-nya adalah A, T, G. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Oke, berarti untuk non template paham ya. Nah, sekarang template itu kan nanti jadi mRNA. Template itu akan jadi mRNA untuk nanti kita terjemahin nih di kodon ini nih, tabel kodon. Tabel kodon yang ada di depan kalian ya. Berarti si TAC kalau jadi RNA jadinya apa? TAC kalau jadi RNA berarti kita masuknya rumus RNA bukan rumus lagi DNA. A jadi U, C jadi G. Bedanya cuma A jadi U, gitu ya. Untuk RNA. Berarti kan ada T, T jadi A jadi U, ya kan? C jadi G. Jadi ada AUG. Bisa? Halo? Halo? Ya, Bu. Paham nggak? Iya, Bu. Paham? Berarti A-nya jadi U, Bu. Jadi kalau DNA, oke saya tulisin deh. Kelihatan nggak kayak gini? Kelihatan? Bentar, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Oke, Bu. ini rumusnya ya, rumusnya. Jadi kalau saya punya template-nya kayak gini, ini saya punya template nih, ATT, AGC, berarti mRNA-nya jadi U, AA, dengan U, CG. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi udah bisa nentuin asam amino ya dari rumus yang saya kasih ini. Bisa Berarti ya? yang ini tuh yang Ibu yang asam amino ini yang mRNA itu, Bu. Iya. Karena asam amino itu kodon. Kodon itu kan mRNA. Oke. Ini boleh dikerjain ya? Harus selesai tuh saya. Coba ada yang mau nanya nggak? Silakan yang mau nanya. Waktu kita udah habis ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan yang masih bingung. Ya masih bingung. Iya, Andra, asam amino itu dari terjemahan mRNA atau RNAD itu sama. mRNA sama RNAD itu sama. Ibu, Iya, berarti tinggal diubah kan? Yang T jadi A, yang A jadi U, yang G jadi C, yang C jadi G. iya kayak gitu. Iya benar kayak gitu. Oh ya udah, bentar Bu. Oke. Bentar. Itu dikerjain, Bu. Soalnya hilang, Bu. Soalnya hilang. Kan saya lagi di sini. Oke, saya kasih lagi. Bentar. Kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Oke, silakan. Ini dijawab, Bu. Iya, coba deh 2 menit deh. Soalnya waktu kita tinggal 5 menit lagi. Saya sudah, Ibu, Bu. berarti itu habis diganti-ganti gitu lihat yang sebelahnya, Bu. Iya, diterjemahin di sebelahnya. Dua menit ya, siapa cepat? Ini Dia yang dapat. ini tinggal diganti ininya doang atau langsung diterjemahin ke yang kodon sebelahnya ini, Bu? Di template-nya harus jadi kodon dulu. Ya. Nah, si kodonnya itu dibaca di tabel ini. Jadinya apa? Oh, oke, Bu. Ya.
Bu, mohon maaf nanya Bu. Itu yang Iya. G jadi apaan Bu? Kalau Yang yang apa? buat M, yang G. G jadi C. C Oh, jadi G. G. Ya. Oke, makasih Bu. Iya. Soalnya udah ditulis belum? Kayaknya. Ibu, Iya. Belum. saya udah begini, Bu. Begini apa? Udah, Pak Tiwi, kalau saya nyalahin itu kan saya nggak bisa ngelihat sayang. Oh iya, saya lupa. Ngomong ya. Iya, yang kan saya udah saya ganti tuh Bu, yang dari yang A ke U, C ke G, T ke A itu udah saya ganti-ganti Bu. Lalu? Terus abis itu tinggal nentuin misalkan ini kan yang TAC itu kan jadi AUG, berarti itu kan AUG itu kan yang metionin itu terus gimana Bu? Ya udah terus itu udah Anda sudah memasuki dunia benar. Berarti tinggal di misalkan AUG metionin terus misalkan nanti apalagi prolin kayak gitu-gitu Bu. Iya, begitu, betul. Oke, Bu. Silakan. 30 detik lagi. Ayo. Ibu kalau misalnya jawab template-nya doang boleh nggak? Template-nya kan ini sayang, kok jawab template-nya? Maksudnya apa sih, asam aminonya aja, nggak usah pakai yang kayak leusin gitu-gitu. Itu asam aminonya sayang, leusin. Saya Bu, saya Bu. Oke, coba Andra. Saya berarti Yang kode sebentar Andra, saya keluar dulu ya. ya Bu. Oke, silakan Andra. Yang kodenya jadi AUG, CCU, GGU, AAA, CCC, UAG, AAU. Terus yang asam aminonya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima jadi apa? Bentar Bu, tuh 2, 3, 4, 5. UAG. UAG yang kelima. Ya. Yakin tuh? UUC Bu. 2, 3, 4, 5. Iya Bu, UUC Bu. Oke, UUC. Terus? Asam amino yang terbentuk apa? Asam aminonya, bentar Bu. UUC. Apa sama ya? Metonin. Metionin. Prolin. Ya. Prolin. Glisin. Ya. Arginin. Prolin. Arginin terjemahan dari apa? Terjemahan dari AAA, Bu. Maaf Bu, lisin Bu. Lisin Bu. Salah Bu. Oke. Lisin. Terus? Habis itu prolin. Prolin itu terjemahan dari apa? Dari CG kan Bu. CG kan prolin. Belum sampai situ. Itu kan ke-6. Kelimanya apa? 5 kan 2, 3, 4, 5 yang CCC Bu. Yang di sini kan awalnya kan dari AG. Jadi CCG. Oke, saya dengerin dulu. Lanjut dulu Anda. Lanjut terus. Habis itu stop. Yang terakhir asparagin. Asparagin itu terjemahan dari? Dari AAU. AAU. Oke. Oke, saya presentasikan lagi ya. Andra sebentar ya, biar sama-sama paham ya. Tenang Andra, saya kasih tetap bintang tapi belum maksimal ya Andra. Mana ya? Oke, perhatikan. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Saya punya 8 template. Satu template yang terdiri dari 8 urutan calon kodon gitu ya. Ada TAC, ini jadinya apa? AUG. Paham ya? GGA jadi CCU. CCA jadi GGU. TTT menjadi AAA. AAG menjadi UUC. GGG jadi CCC. ATC jadi UAG. TTA menjadi AAU. Sampai sini betul paham atau enggak? Paham Bu. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita terjemahkan. AUG, tadi kan dari AUG ya.
AUG kita lihat nih. AUG jadinya adalah metionin atau kodon Metionin. start. Satu, Ya. asam amino kita dapat. Kemudian kodon kedua nih, tadi CCU. CCU, prolin, asam amino kedua, ya. Kemudian Ya, Bu. ada GGU. Glisin. GGU. Glisin. GGU ada glisin ya? Iya, Bu. GGU ada glisin nih. Kemudian ada AAA. Lisin. Anilanin. Jadi Lisin, Bu. lisin. Ya, Lisin. jadi lisin. Kemudian ada UC. Penilalanin. UC. Ya, penilalanin. Kemudian saya punya UAG. UAG. Itu dia stop kan, Bu? Stop. Bukannya stop. Ya, berarti iya, kalau saya sudah sampai stop di sini, kodon berikutnya tidak bisa diterjemahkan. Jadi walaupun di sini kita menghasilkan 8 kodon, tapi kita sudah stop di yang ke-7. Jadi Iya, saya lihat 7, Bu. jadi kita cuma punya 6 asam amino. Oh. Ibu, Sampai sini paham nggak, Neng? Ibu. Ini waktunya Paham, udah habis. paham. Tunggu, habis Paham, Bu, pelajaran paham. saya pelajaran siapa? Habis ini pelajaran apa? Pelajaran Bu Ayu, Bu. Oh ya udah. Bu Ayu, Bu. Tolong japri Bu Ayu ya, Janes ataupun PJ saya yang lain, Sinta dan sebagainya itu ya, izin sedikit aja. Ibu, Iya. mohon maaf Bu, Davin keluar tadi pas Google Meet karena paketannya mau habis. Oke, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke, Janes, terima kasih, makasih Bu. infonya, iya. Yang belum absen, silakan absen ya. Anak-anakku semua berarti udah lumayan paham ya untuk substansi genetika. Kita berarti udah selesai bab ini. Gampang kan? Tapi kalian harus kuasai banget bab ini. Jangan ada yang masih, Miss itu gimana ya kemarin itu gimana? Nggak boleh, karena nanti kalau kayak gitu kalian bab ketiga berikutnya akan ngeheng. Ibu. Iya. Mau tanya, terus kalau misalkan itu yang biasanya 5 aksen sama 3 aksen itu menentuinnya gimana, Bu? Oh, itu udah dikasih tahu. Itu cuma posisi dari rumus kursi kimia dari deoksiribosanya. Jadi kan deoksiribosanya itu dia itu punya bentuknya seperti segi 5 gitu ya, segi 5. Jadi segi 5-nya itu ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Jadi kalau misalnya yang 3 aksen ke 5 aksen itu menghadapnya ke atas, yang 5 aksen ke 3 aksen itu menghadapnya ke bawah supaya dia bisa berikatan. Kayak gitu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Beneran sudah paham ya, tapi nanti kalau memang belum paham boleh ya tanya di grup WA, karena ternyata nih kalian kalau dilihat pada senengnya itu pembelajaran via WhatsApp. Enggak deh, Google Classroom. Kalian 63% lebih suka pakai Google Classroom ya belajar, jadi nggak suka kayak gini karena mungkin ngabisin kuota ya. Oke ya, nanti kita diskusi lagi kalau memang kalian masih ada masalah-masalah yang belum paham ya. IPA semua kelas 12 IPA ya. Oke, baik semuanya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, makan yang sehat, tidur yang cukup. Ya, malam-malam nggak usah begadang dulu. Begadang boleh nanti malam Sabtu atau malam Minggu. Sisanya fokus. Ingat, kalian punya tujuan akhir di kelas 12. Ya, jadi saya harap kita bisa kerjasama dengan baik. Baik, itu saja dari Bu Resti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.